Sidang Pengedaran dan Penggunaan Narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Tegal kelas 1A. Tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Kedua, setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. Ketiga, pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. Keempat, pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. Kelima, tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk saat persidangan. 9. Pengambilan gambar dan mengambil video di ruang sidang seizin majelis hakim. 10. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak sesuai mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang sesuai dengan pasal 218 ayat 2 KUHP. 11. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pasal 216 ayat 3 KUHP. Mohon perhatian pada hari ini Jumat tanggal 11 Juli 2025. Sidang perkara pidana nomor 29 garis miring Pitsus garis miring 2025 garis miring PN Tegal akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Untuk umum siap? Siap. Untuk penasihat hukum siap? Baik. Sidang Pengadilan Negeri Tegal dengan nomor perkara 29 garing Pitsus garing 2025 garing Pengadilan Negeri Tegal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan jaksa penuntut umum untuk hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baiklah Yang Mulia, persilakan terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Apakah saudara terdakwa sehat? Sehat. Siap untuk melaksanakan sidang ya? Ya. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas dari saudara terdakwa. Kepada para terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam kondisi sehat? Sehat. Siap untuk melakukan persidangan ya? Siap, ya. Baik, sebelum melakukan sidang, saya akan menanyakan identitas terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa pertama, Muhammad Reza Ferdiansyah, apakah benar? Ya, benar, ya. Tempat lahir Tegal, umur 25, jenis kelamin laki-laki, bahasa Indonesia, tempat tinggal desa Kalimati, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal, agama Islam. Apakah benar? Ya. Untuk terdakwa dua, nama lengkap Muhammad Faizul, tempat tanggal lahir Tegal, umur 22, bahasa Indonesia, tempat tinggal desa Adiwarna, Kecamatan Adiwarna, agama Islam. Baik, saudara dihadirkan di sini sebagai terdakwa. Jadi saudara harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini. Bisa dimengerti? Masih ya. Baik, agenda persidangan pada hari ini
adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudara penuntut umum sudah siap dengan surat dakwaannya? Sudah, Yang Mulia. Baik. Sebelumnya kepada terdakwa serta penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan? Saya belum, Yang Mulia. Silakan untuk dikasihkan kepada penasihat hukum. Baik, pada penuntut umum silakan membacakan surat dakwaannya. Izin bacakan surat dakwaan, Yang Mulia. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 9 malam, terdakwa 1 menghubungi saksi Niken Anggoro menanyakan terkait apakah ada stok ganja dikarenakan terdakwa 1 akan membeli ganja kepada saksi Niken Anggoro. Bahwa para terdakwa kemudian sekitar pukul 10 malam pergi menuju ke lokasi tempat narkotika jenis ganja tersebut akan diambil, yakni di pinggir jalan. Bahwa terdakwa 1 biasanya membeli narkotika jenis ganja kepada saksi Niken Anggoro sejak tahun 2024, yang mana terdapat 2 klip plastik berisi ganja dengan berat 5,21 gram yang diambil oleh para terdakwa juga direncanakan akan diserahkan kepada saksi Niken Anggoro. Bahwa narkotika yang diambil dan dibawa oleh para terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Niken Anggoro merupakan milik saksi Niken Anggoro yang awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 1 pagi, saksi Niken Anggoro menghubungi akun Instagram Fantasi Energi melalui Jires Message untuk membeli narkotika jenis ganja dengan saksi Niken membeli narkotika jenis ganja seharga Rp150.000 dengan berat yang didapatkan yakni 5 gram ganja. Bahwa narkotika golongan 1 berupa 2 klip plastik berisi ganja yang diamankan dari para terdakwa ditimbang tanpa plastik klipnya diakui merupakan milik dari saksi Niken Anggoro yang dibeli dari akun Instagram Fantasi Energi yang direncanakan juga akan dibeli oleh terdakwa 1 dengan berat 5,21 gram. Bahwa para terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai ganja, menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa 2 klip plastik berisi ganja dengan berat 5,21 gram memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika CO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Gimana terdakwa? Apakah bisa dipahami? Untuk penasihat hukum, apakah ada tanggapan mengenai surat dakwaan? Tidak ada, Yang Mulia. Silakan balik saja. Untuk penuntut umum, apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Sudah, Yang Mulia. Baik, untuk para terdakwa silakan duduk di samping kuasa hukumnya. Baik, Yang Mulia. Pada penuntut umum silakan menghadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Silakan para saksi untuk memasuki ruang sidang. Silakan. Untuk para saksi, apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum menjalankan sumpah, untuk saya mau melihat identitas para saksi terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Ya sudah sesuai. Silakan kembali.
saksi, silakan tirukan kata-kata yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan duduk. Baik, ini untuk identitas. Berarti atas nama laptopnya dan melengkapi ya. Untuk para saksi sudah siap ya untuk berdasarkan keterangan. Baik, untuk saksi satu, apakah Aisyah sudah pernah melakukan penyidikan? Sudah. Apakah saudara saksi tetap pada keterangan saudara saat disidik oleh penyidik? Iya, tetap. Terus kapan itu kejadiannya? Kejadiannya itu hari Senin tanggal 1 Januari 2025. Bagaimana saudara tahu bahwa terdakwa itu membawa barang-barang haram itu? Sebelumnya saya mendapatkan laporan dari warga sekitar, tetangganya, dan juga dari RT setempat itu melaporkan bahwa terdakwa itu biasa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis apa namanya dan ganja. Terus setelah ada informasi tersebut berarti Anda langsung melakukan tindakan apa yang Anda lakukan? Tentu saja kami menyelidiki dan seperti memata-matai beberapa hari sebelum penangkapan tersebut. Setelah saudara terdakwa ditangkap, apakah ada perlawanan atau gimana atau mengelak dari terdakwa? Tentu saja saat kami memergoki saat itu terdakwa langsung melari kabur dan tim kami mengejar tapi tidak terlalu jauh dari tempat kejadian tertangkap dan kami rindu. Nah, itu kejadiannya malam hari? Ya, malam hari. Sekitar jam berapa? Jam 11 malam. Saat melakukan penangkapan itu Anda mendapatkan apa saja? Kami mendapatkan ganja yang sebenarnya itu 2 kilogram. Itu yang masih dibungkus oleh plastik hitam dan dibalut oleh lakban. Baik, terima kasih penjelasannya. Untuk hakim penuntut satu atau dua mau bertanya? Ya, silakan. Oke, izin bertanya ya. Ya. Untuk setelah saudara berhasil menangkap para terdakwa, apa yang dia terangkan? Diterangkan oleh para terdakwa. Iya. Mereka bilang tidak melakukan apapun. Akan meminta keterangan dan tidak mau mengaku. Kemudian siapa yang menyuruh para terdakwa mengambil paket ganja tersebut? Dari keterangan para terdakwa, mereka disuruh oleh saudari Pen untuk mengambil ganja tersebut. Paket ganja tersebut jatuh di tempat mana? Jatuh di bawah tiang listrik di dekat warung. Oh, di tempat mana? Kemudian apa tindakan saudara selanjutnya? Kami langsung meringkus dan membawa barang bukti serta terdakwa ke Polres. Apakah saudara bertemu dengan Niken? Iya. Dari mana Niken mendapatkan paket ganja tersebut? Dari keterangannya dia mendapatkan barang tersebut melalui Instagram Fantasi Energi. Oke, selanjutnya berapa
Kemudian apakah Niken sering memesan paket ganja tersebut? Dari keterangannya, ya. Apakah Niken membeli paket ganja tersebut untuk diedarkan atau hanya untuk dikonsumsi sendiri? Hanya untuk dikonsumsi sendiri. Sudah berapa lama Niken mengonsumsi ganja tersebut? Dari Sekitar 3 tahun dari belakang. Kemudian untuk barang bukti apa saja yang saudara dapatkan dari penangkapan terdakwa tersebut? Ada barang bukti ganja, dan terus motor, terus juga ada sabu, terus ada juga rokok, terus handphone. Kalau tidak dari handphone tadi, handphone tersebut digunakan untuk apa? Untuk transaksi. Pada saat saudara menangkap Ferdian Syah, dia bersama siapa? Dia bersama dengan penani fax. Berarti mereka berdua, terdakwa 1 sama 2 itu tertangkap bersamaan ya? Iya, bersama Kalau saudara Niken ditangkap di mana? di pabrik. Baik. Dari anggota 1, apakah ada pertanyaan dari rekan? Cukup. Baik, apakah benar yang disampaikan oleh saksi kejadian seperti itu? Iya. Untuk penuntut umum, Ada yang saya tanyakan ya. silakan. Baik, apakah terdakwa mengetahui bahwa paket yang diambil adalah paket ganja? Iya, tadi. Apakah terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urin dan bagaimana hasilnya? Sudah dilakukan tes urin dan itu hasilnya negatif. Sudah yang mulai Untuk penasihat hukum, cukup ya mulia. terima kasih untuk saksi 1. Baik, untuk saksi 2, berarti Anda ikut dalam penangkapan tersebut. Betul ya mulia. Berarti semua kejadiannya sama. Sama ya mulia. Baik, terima kasih atas saksiannya, atas keterangannya. Silakan untuk para saksi bisa meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Untuk para terdakwa bisa maju ke depan dan duduk di kursi pemeriksaan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah membawa barang buktinya? Sudah yang mulia. Bisa diperlihatkan? Bisa. Barang bukti yang saya dapatkan, satu linting rokok berisi ganja dengan berat 0,22 gram, 2 pak kertas papir merek Royal, 1 buah bungkus rokok merek Marlboro warna merah hitam, dan 1 unit handphone Xiaomi Redmi Note 10, dan ganja seberat 0,22 gram, dan sabu-sabu 25 gram. Sudah yang mulia. Baik, pada terdakwa, apakah benar yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Apakah dari jaksa penuntut umum ada yang dipertanyakan lagi? Atau disampaikan? Jadi penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baik. Sidang pada hari ini akan saya tunda dan sidang akan dilaksanakan pada 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Maka dari itu sidang saya nyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Tegal dengan nomor perkara 29/Ketsus/2025 Pengadilan Negeri Tegal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik, kepada JPU, apakah sudah siap untuk soal tuntutannya? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, izin bacakan tuntutan yang mulia. Menyatakan terdakwa 1 Muhammad Reza Ferdiansyah bin Slamet dan terdakwa 2 Muhammad Faizun bin Raharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika CO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Muhammad Reza Ferdiansyah bin Slamet dan terdakwa 2 Muhammad Faizun bin Raharjo berupa pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda masing-masing sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah sudah jelas? Jelas. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pembelaan? Majukan yang mulia. Mau secara tertulis apa bagaimana? Tertulis yang mulia. Baik. Berhubungan pledoi secara tertulis, maka sidang akan ditunda untuk 7 hari ke depan supaya penasihat hukum menyiapkan pledoinya. Maka sidang pada hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Tegal dengan nomor perkara 29/2025 Pengadilan Negeri Tegal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penasihat hukum, apakah sudah siap dengan pledoinya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Menanggapi surat tuntutan jaksa penuntut umum yang sudah menguraikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut, maka kami sebagai penasihat hukum terdakwa kiranya mohon majelis hakim yang mulia mempertimbangkan dan memutuskan terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan. Apabila majelis hakim berpendapat lain maupun memiliki pertimbangan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan terangkum dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum adalah yang terungkap dalam persidangan ini adalah untuk mencari kebenaran material dalam perkara dan atas nama menyatakan terdakwa Muhammad Reza Ferdiansyah bin Slamet dan terdakwa 2 Muhammad Faizun bin Raharjo berupa pidana penjara masing-masing selama 4 tahun 6 bulan dan denda masing-masing sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan dikurungkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, terdapat hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika. Di samping hal yang memberatkan tersebut, patut diperhatikan juga fakta yang meringankan terdakwa. Pada intinya antara lain, terdakwa mengaku kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya. Maka kami sebagai penasihat hukum terdakwa kiranya hal-hal yang meringankan tersebut patut menjadi pertimbangan yang mulia majelis hakim untuk memberikan keringanan hukuman dari tuntutan hukuman yang dijatuhkan oleh saudara JPU dalam surat tuntutannya. Atau kiranya yang mulia majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk terdakwa. Demikian pembelaan ini kami bacakan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang mulia majelis hakim dalam memberikan putusan kepada diri terdakwa. Terima kasih. Baik, bagaimana pada penuntut umum? Apakah ada tanggapan atau akan tetap? Kayak tetap dengan tuntutan ini. Baik, karena jaksa tetap pada tuntutannya, maka majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu.
kita akan bertemu kembali 1 minggu ke depan untuk pembacaan putusan. Gitu ya, siap? Baik, maka dari itu sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang untuk Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 29/Ceksus/2025 Pengadilan Negeri Tegal atas nama terdakwa Muhammad Reza Ferdiansa bin Slamet dan Muhammad Faizun bin Raharjo dinyatakan dibuka terbuka untuk umum. Baik, kepada terdakwa apakah sehat? Sehat. Siap untuk melaksanakan persidangan pembacaan putusan materi ini? Siap. Untuk penuntut umum apakah sehat? Sehat yang mulia. Di penasihat hukum apakah sehat? Baik, sesuai berita acara persidangan minggu lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi kepada terdakwa, para terdakwa, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan para pengunjung harap didengarkan dengan sesama. Putusan nomor 29/Ceksus/2025 Pengadilan Negeri Tegal demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Untuk terdakwa 1, nama Muhammad Reza Ferdiansa bin Slamet, tempat tanggal lahir Tegal, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kalimati, Kecamatan Targadana, Kota Tegal, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Untuk terdakwa 2, nama lengkap Muhammad Faizun bin Raharjo, tempat tanggal lahir Tegal, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Adiwarna, RT 01 RW 02 Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2025. Para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025. 2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025. 3. Penuntut umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025. 4. Majelis hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025. 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025. Para terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Aulia Rama Eza, penasihat hukum pada Lembaga Paduan Hukum Periksa Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Mas Cilik nomor 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan surat penetapan nomor perkara 29/Ceksus/2025 Pengadilan Negeri Tegal tanggal 24 Maret 2025. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, setelah memperhatikan bukti, surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan putusan dan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa 1 Muhammad Reza Ferdiansa bin Slamet dan terdakwa 2 Muhammad Faizun bin Raharjo terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pada pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35
tahun 2009 tentang narkotika, pasal 55 ayat 1 KUHP pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Muhammad Reza Ferdiansyah bin Slamet dan terdakwa 2 Muhammad Faizun bin Raharjo berupa pidana penjara masing-masing selama 4 tahun 6 bulan dan didenda masing-masing sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Dikurungan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 2 plastik klip berisi ganja dengan berat 5,21 gram, terus 1 buah plastik klip besar warna silver, unit handphone Vivo Y21 warna ungu, terus 1 handphone Infinix 11 warna hijau, terus 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi G2688HN, nomor rangka MH1JFP124FK 043498 dengan nama pasien JFP1E205881 atas nama Sri Rahayu. Berikut kunci dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Reza Ferdiansyah bin Slamet. 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ke-1 pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. 1 orang. 2. Tambahan atau melawan hukum. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian menguasai sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut majelis hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa adalah sub unsur menguasai, dan perbuatan para terdakwa yang telah menguasai barang bukti seperti tersebut di atas merupakan perbuatan yang tambahan dan melawan hukum karena penguasaan para terdakwa tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan pasal 38 dan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa rumusan pasal 55 ayat 1 ke 1 pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan atau pleader adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan. Dan di sini sedikitnya ada 2 orang yang diyakini menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, di mana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrumen saja, maksudnya yang bermaksud
orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan atau mendeleger adalah bersama-sama melakukan. Di sini sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan leger dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, di mana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif atau penjara dan didenda, maka kepada para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara. Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat 2,5 gram, terus 1 plastik klip besar warna silver, terus handphone Vivo warna ungu, terus sepeda motor, menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone Infinix Play warna hijau. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terdakwa para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan, pertama, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah, khususnya pemerintah pada Kota Tegal dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Keadaan yang meringankan, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terus, para terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Menimbang oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Reza Ferdiansyah bin Slamet dan terdakwa Muhammad Faizul bin Raharjo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tambahan menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 plastik klip narkotika berisi jenis ganja berat 2,5 gram, terus 1 plastik klip besar warna silver, terus 1 HP handphone Vivo Y21 warna ungu, terus 1 unit motor Honda Beat warna hitam, terus 1 unit handphone Infinix Play warna hijau. 6.
membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikianlah putuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal. Baik, terhadap putusan tersebut kepada para terdakwa, Anda memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir, atau mengajukan banding. Jika saudara pikir-pikir terlebih dahulu, maka majelis hakim memberikan waktu 7 hari. Atau jika para terdakwa tidak menerima putusan, maka silahkan ajukan banding maksimal 14 hari. Bagaimana para terdakwa? Terima. Baik, demikianlah pembacaan putusan dibacakan dalam sidang perkara nomor 29 garing Pitsus dari 2025 garing Pengadilan Negeri Tegal. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Walau kita tahu nyatanya semua tak